perkenalkan saya dengan Dokter Aris yang menjaga pada hari ini. Dengan Ibu siapa nih kalau boleh saya tahu? Ibu Wati. Baik, Ibu Wati. Ibu Wati umurnya berapa tahun nih, Ibu? 30 tahun. 30 tahun. Ibu Wati apakah sudah menikah? Sudah. Sudah menikah, Ibu ya? Kemudian untuk pekerjaannya kalau boleh saya tahu sebagai apa, Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Baik, Ibu Wati, ada keluhan apa nih, Ibu? Nggak datang kembali? Saya mengalami keputihan. Keputihan, Ibu. Nah, kalau boleh saya tahu, keputihannya itu berwarna apa, Ibu? Kuning. Berwarna kuning. Kemudian apakah keputihannya ini sudah berlangsung dari sejak lama? Apa baru-baru ini, Bu? Sudah 1 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu, Bu. Berarti sudah lama. Apakah keputihannya itu keluar setiap hari, apa hanya keluar di malam hari aja? Hanya di malam hari. Hanya di malam hari. Baik, Ibu. Jadi selain keputihan, apakah Ibu ada merasakan gejala lain, Ibu? Saya merasa nyeri saat minum pipis. Nyeri saat kencing ya, Bu ya? Oh, baik. Kemudian dari penyakit sebelumnya, apakah Ibu pernah menderita penyakit yang sama seperti ini? Tidak. Tidak. Oke, baik Ibu Wati. Jadi di sini terkait dengan permasalahan Ibu, saya akan lakukan pemeriksaan, Ibu. Jadi ini pemeriksaannya itu untuk memeriksa organ genitalia Ibu. Jadi ini pemeriksaannya itu pemeriksaan dalam, kemudian bimanual, ya Ibu ya. Jadi itu nanti saya akan memeriksa organ genitalia Ibu di dalam maupun di luar seperti itu, Ibu. Jadi apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik. Oke, Ibu, jadi jika Ibu bersedia, jadi sekarang saya persilahkan Ibu untuk ke kamar mandi terlebih dahulu, Ibu, karena di pemeriksaan ini itu disarankan agar kantong kemih Ibu itu kosong, Ibu, untuk kenyamanan pemeriksaan seperti itu, Bu. Jadi Ibu bisa pergi ke kamar mandi di sana, sembari saya akan menyiapkan alat-alat terlebih dahulu, Bu. Baik, jadi saya akan menyiapkan alat pelindung diri terlebih dahulu dan juga alat-alat yang akan digunakan. Baik, ini perumpamaan selendang sebagai alat pelindung diri. Baik, apakah Ibu sudah kencing tadi, Bu? Oh, iya, baik. Jadi di sini saya akan berikan Ibu selimut pada saat pemeriksaan. Harap Ibu menggunakan selimut ini. Jadi sekarang Ibu bisa mengganti pakaian Ibu, Bu. Baik, kemudian di sini saya akan bantu Ibu berbaring di meja pemeriksaan, di meja ginekologi. Nah, Ibu silakan Ibu angkat kakinya, Bu. Baik. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Baik, kemudian di sini sebelum melakukan pemeriksaan saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Di sini saya hanya peragakan saja. Baik, jadi di sini saya akan lakukan pemeriksaan. Yang pertama itu adalah pemeriksaan inspeksi. Jadi di sini saya akan melakukan inspeksi pada daerah labia Ibu. Jadi di sini saya harap Ibu rileks saja, Bu, ya, jangan tegang. Jadi di sini saya sedikit dibuka nih, Bu, selimutnya. Baik, di sini jadi untuk di daerah labia Ibu itu di sini hanya terlihat kemerahan saja. Tidak saya temukan adanya cairan, kemudian saya tidak menemukan adanya benjolan seperti itu. Setelah itu saya akan melakukan palpasi kelenjar Bartolini Ibu. Di sini saya akan melakukan penekanan di daerah kelenjar Bartolini Ibu. Saya harap Ibu rileks saja nih, Bu. Jika ada nyeri Ibu katakan. Baik, Ibu, apakah ada nyeri? Tidak, Dok. Baik, Ibu, jadi setelah saya lakukan palpasi tadi, saya tidak menemukan adanya nyeri. Ibu tidak ada mengatakan nyeri. Kemudian saya juga tidak ada menemukan cairan yang keluar. Kemudian saya juga tidak ada menemukan benjolan seperti itu. Baik, Ibu, jadi di sini kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dalam, Bu. Jadi di sini saya akan menggunakan spekulum, Bu. Ini alatnya. Jadi nanti alatnya ini akan saya masukkan ke organ genitalia Ibu. Jadi mungkin akan terasa tidak nyaman, Bu. Jadi Ibu sini bisa rileks dengan cara menarik nafas melalui hidung, kemudian mengeluarkannya melalui mulut. Kemudian sini
ibu relax saja ototnya. Kemudian di sini sebelum memasukkan spekulum ini ke lubang itali ibu, saya akan melakukan membasahi spekulum. Bersihkan spekulum. Baik, di sini saya harap ibu relax saja bu nge. Jadi sini saya akan masukkan spekulum dengan cara memilingkannya terlebih dahulu. Kemudian memasukkan. Jika ada nyari ibu katakan ya bu nge. Kemudian sini saya memutar. Kemudian dibuka. Baik ibu, jadi sini saya akan melakukan pengamatan pertama itu pada serviks ibu. Jadi sini saya menemukan kelainan di mana saya menemukan adanya granulasi merah pada serviks ibu. Jadi serviks ibu terlihat sedikit membesar, kemudian ada warna kemerahan. Kemudian saya tidak menemukan adanya cairan yang keluar. Di sini juga saya tidak menemukan ada luka. Kemudian saya juga tidak menemukan daya dilatasi serviks. Kemudian sini untuk pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan saya sini mengamati vagina. Jadi di sini untuk vagina ibu itu saya menemukan adanya cairan yang keluar, yaitu cairan yang berwarna kuning seperti yang ibu katakan. Kemudian di sini cairannya itu sedikit berbusa ya bu ya. Kemudian saya tidak menemukan adanya luka-luka pada dinding vagina ibu. Sini saya hanya lihat seperti kemerahan-kemerahan saja. Kemudian juga tidak ada nodul-nodul ataupun massa yang terlihat. Seperti itu yang ibu. Jadi sini pemeriksaan dalamnya sudah selesai. Di sini saya akan mengeluarkan spekulumnya. Jadi saya akan menutup spekulum, kemudian memutarnya, kemudian menariknya. Baik. Sini saya akan dekontaminasi spekulum terlebih dahulu di tempat dekontaminasi. Kemudian di sini selanjutnya, ini saya akan melakukan pemeriksaan ibu manual, ya bu. Jadi di sini tujuannya yaitu saya akan mengamati serviks, uterus dan juga aneksa ibu. Jadi di sini saya akan memasukkan jari saya ke yang vagina ibu. Jadi di sini mungkin ibu akan merasa tidak nyaman, ya bu. Jadi di sini jika ibu misalnya ada merasa nyeri, ibu katakan ya bu. Jadi di sini terlebih dahulu saya akan memasukkan jari saya, ya ibu. Jadi yang pertama saya akan amati serviks. Jadi sini apakah ibu ada rasa nyeri? Baik. Jadi sini pada serviks itu tidak ditemukan adanya benjolan-benjolan ya bu. Di sini hanya serviksnya ini kerasa lebih besar. Kemudian saya juga tidak menemukan adanya nyeri. Kemudian di sini saya juga tidak menemukan adanya dilatasi serviks ya bu ya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan uterus. Jadi di sini saya akan memeriksa uterus ibu. Jika ada nyeri, ibu katakan ya bu. Baik, untuk uterus itu ukurannya normal, kemudian konsistensinya normal, kemudian mobilitasnya juga normal, tidak ada kelainan. Kemudian sini saya juga tidak menemukan adanya benjolan. Kemudian di sini selanjutnya saya akan memeriksa daerah aneksa, yaitu di samping uterus ibu. Jadi sini apakah ibu masih nyeri bu? Tidak dok. Baik. Di sini saya tidak menemukan adanya kelainan juga. Untuk aneksa juga saya tidak merasakan adanya pembesaran ovarium. Kemudian untuk di aneksa sebelahnya juga sama, saya tidak menemukan adanya nyeri. Kemudian saya juga tidak ada menemukan pembesaran ovarium seperti itu. Jadi pemeriksaannya sudah selesai ya bu. Jadi sini saya akan lepas itu terlebih dahulu. Baik ibu, jadi di sini saya akan bantu ibu. Baik ibu, terima kasih. Jadi sini ibu bisa menggunakan pakaian ibu kembali ya bu. Jadi sini saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik ibu. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan yang tadi ya bu. Jadi pada pemeriksaan tadi itu pada pemeriksaan dalam saya menemukan adanya granulasi merah pada serviks ya bu. Jadi ini menunjukkan adanya peradangan. Kemudian di vagina ibu, di dinding vaginanya itu ada cairan yang keluar ya bu. Dan itu berwarna kuningan dan berbusa. Kemudian juga pada saat pemeriksaan di manual, sebenarnya saya tidak ada menemukan kelainan sih bu untuk serviksnya, uterus dan juga aneksa. Itu normal semua ya bu. Jadi di sini untuk yang penyakit yang ibu derita itu kemungkinan adalah trichomoniasis ya bu. Jadi ini merupakan penyakit infeksi bakteri yang terjadi di daerah
genitalia ibu seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan memberikan obat terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan buatkan resepnya. Sebelumnya apakah ibu ada alergi obat nih Bu? Tidak ada, baik ibu. Saya akan buatkan resepnya untuk penyakit ibu. Jadi ini resep obatnya ibu. Jadi sini saya akan jelaskan. Ini obatnya itu adalah antibiotik yang namanya metronidazole. Jadi di sini antibiotiknya ini harap dikonsumsi sampai habis nih Bu. Saya sudah berikan dalam jangka waktu 7 hari. Jadi sini ibu bisa minum antibiotik ini setelah makan, yaitu untuk satu harinya ibu bisa minum 2 kali. Jadi ini dosisnya adalah 500 mg nih Bu. Kemudian apakah ibu ada pertanyaan? Tidak ada, baik ibu. Jadi untuk resepnya ini ibu bisa tukarkan di depan untuk mendapatkan obatnya seperti itu nih Bu. Jadi di sini ibu bisa keluar sekarang. Saya ucapkan terima kasih, semoga lekas sembuh ya Bu. Oke, sama-sama dokter. Perkenalkan, saya dengan Dokter Ali Sembilan pada hari ini. Kalau boleh saya tahu, ibu dengan ibu siapa nggih? Ibu Wati. Baik, Ibu Wati. Ibu Wati umurnya berapa tahun Ibu? 30 tahun. 30 tahun. Baik, ibu sudah menikah nggih? Dah. Oke. Baik ibu, ibu tujuannya ke sini untuk apa nggih Bu? Saya ingin memeriksa kehamilan. Ingin memeriksa kehamilan nggih Bu? Baik, ibu usia kehamilannya kalau boleh saya tahu udah berapa minggu ibu? 36 minggu. 36 minggu. Sudah tua. Kemudian untuk kehamilan ini apakah ibu pernah memeriksakannya ke dokter yang lain sebelumnya, apa hanya ini yang pertama kali? Pernah sebelumnya. Oh pernah ya Bu ya. Baik ibu, apakah dari kehamilan ini ibu ada mengalami keluhan-keluhan gitu Bu? Tidak ada. Tidak ada. Baik ibu, kalau boleh saya tahu ini kehamilan pertama apa kedua? Apa ketiga? Pertama. Baik. Baik ibu, jadi ini kehamilan pertama nggih. Jadi untuk pemeriksaan kehamilan ini akan saya lakukan yang bernama pemeriksaan fisik kehamilan, yaitu Leopold nih Bu. Jadi pemeriksaan Leopold ini itu mencangkup dari 4 pemeriksaan, dari Leopold 1 hingga Leopold 4 seperti itu Bu. Jadi di sini ibu relax saja nanti, karena ini tidak ada pemeriksaan yang mengintervensi atau memasukkan alat seperti itu Bu. Jadi ini hanya pemeriksaan fisik luar saja seperti itu. Apakah ibu bersedia? Ya, sedia. Ya, ibu, jika ibu bersedia, ibu silakan menuju ke bed yang di sana, ibu. Mari saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Bu sudah ngebahan ya. Dari sini saya benarkan sedikit posisinya. Jadi sini untuk pemeriksaannya sini saya harap ibu membuka sedikit bajunya ibu ya. Jadi di sini saya akan memberikan ibu selimut untuk kenyamanan dan juga privasi ibu. Ini ada alatnya. Baik ibu, jadi saya buka sedikit ibu ya. Jadi yang pertama di sini saya akan lakukan pemeriksaan level 1, namun sebelum itu ibu harap menekuk lututnya ibu ya. Jadi sini untuk pemeriksaan level 1, sini saya akan menentukan presentasi janin di bagian fundus uterus seperti itu ibu ya. Jadi sini saya akan meraba. Baik ibu, jadi untuk presentasi janin di fundus uterus ibu itu adalah bokong ibu ya, karena sini saya tidak menemukan adanya tahanan yang keras. Di sini saya menemukan konsistensinya lunak seperti itu ya. Jadi kemudian sini saya akan melakukan pengukuran tinggi fundus uterus untuk menentukan apakah pada janin ibu itu apakah ada keterlambatan pertumbuhan apa tidak seperti itu Bu. Di sini saya akan meletakkan pita meteran dari simplisis di atas simplisis pubis, kemudian menariknya. Baik ibu, jadi untuk pengukuran tinggi fundus uterus itu normal ya Bu ya, itu sebesar 35 cm. Jadi sini itu memang normal untuk usia kehamilan 36 minggu ya Bu. Jadi di sini tidak ada kelainan seperti itu. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan level 2. Jadi sini untuk menentukan bagian janin di bagian lateral atau di bagian samping dari perut ibu nih Bu. Sini saya harap ibu relax saja. Nah, ibu untuk di bagian perut kiri itu saya menemukan daya tahanan yang keras, jadi ini bisa dipastikan merupakan punggung dan janin ibu. Kemudian untuk di bagian kanan di sini saya menemukan daya penonjolan, jadi ini saya pastikan ini merupakan
ekstremitas dari janin ibu. Jadi untuk level 2 ini normal ya Bu ya. Kemudian selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan level 3. Di sini saya akan menentukan bagian janin yang terbawah, kemudian menentukan apakah posisinya sudah masuki bentuk atas panggul atau tidak. Seperti itu Bu ya. Jadi di sini saya akan meraba. Baik Ibu, jadi untuk pemeriksaan level 3 ini saya temukan itu adanya massa yang bulat dan keras. Ini merupakan kepalang Ibu ya, jadi ini masih normal. Jadi posisi janin Ibu itu normal, tidak ada kelainan. Kemudian untuk di janin Ibu, di sini saya goyang-goyangkan, itu masih bisa bergoyang. Jadi ini belum memasuki pintu atas panggul Ibu ya. Kemudian selanjutnya saya akan membuka pemeriksaan level 4. Di sini saya akan menggunakan kedua tangan saya untuk meriksa kehamilan ibu. Saya harap ibu rileks saja. Jadi di sini untuk misalnya level 4 itu tujuan sama seperti level 3 untuk menunjukkan apakah janin sudah memasuki pintu atas panggul atau tidak. Jadi di sini karena janin saya itu sudah bertemu, ini namanya konvergen ya Bu ya. Jadi artinya itu janin belum memasuki pintu atas panggul. Seperti itu Bu ya. Jadi untuk pemeriksaannya sudah selesai. Jadi saya akan cuci tangan. Lu bisa turunkan bajunya dulu nih. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi itu untuk usia kehamilan ibu itu kan 36 minggu nih Bu nih. Itu masih normal karena saya tidak menemukan adanya keterlambatan pertumbuhan janin. Jadi karena tadi saya mengukur tinggi fundus uterus ibu itu setinggi 35 cm ibu nih, jadi itu masih normal. Kemudian untuk posisi janin ibu juga normal. Kemudian untuk janin ibu tidak masuk di pintu atas panggul, itu juga normal nih untuk usia kehamilan 36 minggu seperti itu Ibu. Kemudian apakah ada yang Ibu tanyakan ya Bu nih? Tidak Dok. Kayak Ibu, jadi sini Ibu bisa keluar ruangan saya. Jadi saya harap Ibu nanti pada saat lahiran itu janinnya selamat nih Bu nih. Baik Dok, terima kasih Dok. Sama-sama Ibu.